Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Cynthia May Krishna. Pada video kali ini merupakan video penggabungan dari 6 dimensi administrasi gereja baru yang telah kita pelajari bersama pada video-video sebelumnya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat tentang administrasi gereja baru. Definisi administrasi gereja baru, teman-teman, merupakan praktik pengelolaan gereja berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab dan nilai-nilai Alkitab yang dijelaskan dengan kerangka pikir teologi. Administrasi gereja baru merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan secara tersistem. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya, bahwa administrasi gereja baru ini sangat berbeda dengan administrasi gereja lama. Administrasi gereja baru mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk membentuk gereja yang lebih baik, gereja yang bertanggung jawab, dan tetap berpegang teguh pada Alkitab. Sedangkan administrasi gereja lama cenderung sulit untuk dibentuk ke jalan yang benar, karena ia memilih untuk berjalan pada jalannya sendiri yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ajaran Alkitab. Administrasi gereja lama yang terjadi di sekitar kita, yang sering kita lihat, contohnya krisis pengetahuan tentang Allah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena jarangnya jemaat atau umat membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga pengetahuan jemaat tentang Allah sangat minim. Sedangkan yang semestinya, yang seharusnya dilakukan adalah membangun iman percaya jemaat, membangun pengetahuan jemaat tentang Allah melalui pembacaan dan perenungan firman Allah atau Alkitab. Pada zaman-zaman sekarang ini, teman-teman, AGB atau administrasi gereja baru ini sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan bergereja. Karena gereja saat ini itu sudah dibentuk oleh administrasi gereja lama yang menganggap bahwa apa yang dilakukan saat ini itu sudah yang paling baik dan tidak lagi dapat dirubah. Sedangkan pada kenyataannya bahwa hal tersebut tidak membawa perubahan bagi kehidupan bergereja mereka. Justru apa yang mereka lakukan itu tidak membawa perkembangan bagi organisasi mereka. Oleh karena itu, AGB hadir untuk membawa perubahan bagi kehidupan bergereja, menjadikan gereja menjadi lebih baik ke depannya. Nah, pada video ini kembali akan dijelaskan 6 dimensi dalam administrasi gereja baru, di mana untuk lebih membantu kita untuk lebih memahami apa itu administrasi gereja baru, dan juga menolong kita untuk melakukan administrasi gereja baru di dalam kehidupan bergereja. Kita akan melihat dimensi yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Seorang pemimpin di dalam administrasi gereja baru harus menguasai Alkitab. Karena Alkitab merupakan tolak ukur dalam khususnya kita sebagai umat Kristiani dalam menjalani kehidupan kita, melakukan setiap aktivitas kehidupan kita, begitupun juga dengan sebuah organisasi, khususnya gereja. Nah, kemudian dari Alkitab tersebut akan muncul doktrin-doktrin yang berlaku di dalam kehidupan bergereja. Doktrin tersebut harus selalu diperiksa apakah sesuai dengan Alkitab. Jangan sampai doktrin yang diberlakukan dalam kehidupan bergereja tidak sejalan lagi dengan, tidak sesuai lagi dengan perintah Allah atau Alkitab. Nah, Alkitab dan doktrin itu harus selalu sejalan, harus selalu berjalan beriringan. Seseorang yang memimpin gereja juga dalam administrasi gereja baru ini harus menguasai teologi.
sehingga boleh memimpin, mengatur setiap pelayanan yang ada dalam gereja dengan baik, sesuai dengan ajaran-ajaran teologi yang ada dan juga tetap sesuai dengan ajaran Alkitab. Kemudian kita akan melihat dimensi yang kedua dari administrasi gereja baru, yaitu dimensi kebijakan gereja. Nah, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman atau dasar dari setiap rencana-rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan juga cara bertindak. Dalam kehidupan bergereja juga saat ini banyak terjadi masalah-masalah, baik itu masalah yang kecil hingga pada masalah yang besar. Perlu dipahami bahwa dalam persekutuan kita, kehidupan bergereja itu merupakan tempat bertemunya jemaat-jemaat dengan latar belakang suku, budaya, bahkan denominasi gereja dan pendidikan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang memicu terjadinya masalah yang ada dalam kehidupan bergereja, bahkan memicu perpecahan-perpecahan. Oleh karena itu, sebagai calon hamba Tuhan, sebagai calon pemimpin di dalam jemaat, kita harus mampu melihat setiap situasi itu, dan juga kita harus mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi. Apa yang harus dilakukan? Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara, yaitu kebijakan gereja. Adapun definisi kebijakan gereja, yaitu keputusan yang terbaik yang dibuat oleh para pemimpin gereja melalui sidang-sidang atau rapat gerejawi yang memastikan bahwa visi dan misi gereja dapat terpenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan gereja ada untuk melihat dan menyelesaikan setiap permasalahan jemaat, memenuhi kebutuhan jemaat, dan mendengarkan setiap aspirasi jemaat. Nah, teman-teman, di dalam kebijakan gereja kita akan melihat ada pola untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Polanya yaitu yang pertama, problem sending, merasakan adanya masalah. Kemudian setelah kita merasakan bahwa ada masalah, kita mengenali situasi yang terjadi. Kemudian kita membuat suatu keputusan terhadap masalah, kemudian mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut, dan muncullah solusi atau kebijakan. Nah, pola ini teman-teman kiranya boleh membantu kita untuk melihat setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bergereja dan menyelesaikan setiap masalah-masalah dengan solusi yang ada. Nah, ketika masalah di dalam gereja tidak kunjung usai, meskipun kita telah melakukan pola ini, nah kita dapat melakukannya berulang-ulang pola ini sampai kita dapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Nah, kebijakan di dalam gereja harus dilakukan menggunakan kebijakan 80/20. Artinya bahwa kebijakan gereja yang harus dilakukan yaitu usahanya kecil namun hasilnya harus besar. Karena terkadang yang dilakukan gereja saat ini usahanya sangat besar namun dengan hasil yang kecil. Kebijakan gereja saat ini sangat dibutuhkan, terkhusus pada masa sekarang, karena banyak sekali masalah yang terjadi. Bahkan masalah-masalah tersebut kadang membuat jemaat yang ada di dalam gereja itu terpecah. Oleh karena itu, dengan kebijakan gereja, maka realitas kehidupan yang terjadi dalam jemaat dapat berjalan sesuai dengan paradigma Alkitab
teologi, dan doktrin. Ketika kebijakan gereja tidak diterapkan dalam gereja, maka proses penata layanan dan persekutuan yang dibangun akan kacau dan terjadi perpecahan dan perselisihan, baik itu jemaat dengan jemaat, bahkan jemaat dengan pemimpin-pemimpin sekalipun. Oleh karena itu, kebijakan gereja sangat berperan dalam kehidupan berjemaat. Dengan kebijakan gereja dapat membantu para pemimpin jemaat dalam mengatur jemaat dan juga menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Kita akan melihat dimensi yang selanjutnya, yaitu manajemen dan kepemimpinan. Di dalam sebuah organisasi itu bukan hanya ada anggota, tetapi juga ada pemimpin. Nah, pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin suatu organisasi dan juga yang bisa mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk menjadi panutan, untuk menjadi pengayom anggota-anggota yang dipimpinnya. Artinya bukan hanya memimpin, tetapi juga ikut ambil bagian dalam menyejahterakan anggota-anggotanya. Seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi anggotanya dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Nah, di dalam gereja juga kita mengenal seorang pemimpin. Kita perlu mengetahui ada dua sisi instrumen dalam kepemimpinan, yaitu leader dan manager. Keduanya ini berbeda. Leader berpikir untuk masa depan atau bersifat visioner, sedangkan manajer dia berpikir terhadap apa yang sudah terjadi atau berpikir ke belakang. Nah, di dalam Alkitab ini kita dapat melihat dua tokoh yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang berbeda, yaitu Musa dengan jiwa leadernya dan Yitro dengan jiwa manajernya. Di dalam kehidupan bergereja, pemimpin ini diibaratkan sebagai seorang gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Namun, pada kenyataannya kita melihat bahwa di dalam kehidupan bergereja saat ini, seorang gembala, seorang pemimpin tidak hanya sedang menggembalakan domba-domba, tetapi juga sedang menggembalakan hewan-hewan yang lainnya, misalnya kucing ataupun serigala atau harimau. Artinya bahwa di dalam kehidupan bergereja, orang yang dipimpin itu tidak selalu bisa diatur atau menuruti apa yang diperintahkan oleh pimpinannya, seperti yang dilakukan oleh para kawanan domba. Tetapi terkadang juga ada jemaat yang sangat sulit untuk dipimpin, sulit untuk diatur. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin harus mencari metode dan cara-cara yang terbaik untuk mengelola gereja. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin harus menguasai Alkitab, teologi, dan doktrin gereja seperti yang sudah dijelaskan pada dimensi yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin juga harus tahu arah kemana ia harus membawa organisasi yang dipimpin tersebut. Namun dalam hal ini yaitu arah yang benar, jalan yang benar. Seorang pemimpin yang baik adalah yang dapat mempengaruhi anggotanya. Level pengaruh dalam administrasi gereja baru untuk kehidupan bergereja, jika diambil angka 1 sampai 10, maka level pengaruh yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam administrasi gereja baru yaitu level 9 dan level 10. Bagaimana caranya? Dengan memahami Alkitab dan dapat berteologi dengan baik, berkarakter, dan juga berinovatif. Seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan dan kecerdasan yang lebih, khususnya mengenai kebenaran Allah. Kebenaran Allah tidak hanya ada di dalam Alkitab,
tetapi juga kebenaran Allah ada di kitab suci agama lain, dari mulut orang lain. Meskipun demikian, namun Alkitab tetap harus menjadi tolak ukur. Manajemen dan kepemimpinan harus berbasis firman dan roh. Jikalau roh tidak tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang baik. Kita tidak akan mampu menjadi pemimpin yang baik. Namun, roh harus tinggal di dalam diri kita. Nah, kemudian kita masuk dalam dimensi yang keempat dari administrasi gereja baru, yaitu dimensi organisasi gereja. Secara umum, organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai visi dan misi atau tujuan bersama. Nah, dalam konteks gereja, organisasi merupakan satu kesatuan tubuh, di mana Yesus Kristus yang menjadi kepalanya. Nah, di dalam organisasi gereja dilengkapi dengan organ-organ dengan tugasnya masing-masing. Kita perlu melihat bahwa apakah organ-organ tersebut sudah melakukan fungsinya dengan baik ataukah belum. Untuk menuntun kita kepada organisasi gereja yang lebih baik, maka ada aspek-aspek yang perlu diketahui. Aspek yang paling utama yaitu aspek roh. Roh Kudus sebagai inti dari pengelolaan gereja atau penata layanan gereja. Jika suatu gereja tidak menjadikan roh sebagai yang utama di dalamnya, maka gereja tidak akan memiliki hikmat, tidak mempunyai hikmat untuk melaksanakan setiap proses penata layanan yang ada. Kemudian aspek yang kedua, yaitu adanya pembagian kuasa dan bukan kekuasaan. Roh Kudus telah memberikan kuasa atau talenta yang berbeda-beda. Maka dari itu, harus berhikmat dalam pembagian tugas yang ada dan mengerjakannya sesuai dengan hikmat dari Roh Allah. Kemudian aspek yang selanjutnya itu aspek fungsi sistematik. Bahwa organ-organ merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek ketergantungan satu dengan yang lain. Karena perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh organ-organ yang ada dalam gereja, maka saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti organ-organ yang ada pada tubuh manusia. Aspek yang terakhir dari aspek ini yaitu aspek penetapan otoritas posisi dan otoritas fungsi yang harus seimbang. Nah, di dalam kehidupan bergereja ini teman-teman, ada satu kesatuan tubuh meskipun tugas-tugasnya yang berbeda. Nah, menempatkan orang-orang pada tugas dan pekerjaan yang sesuai dengan karunia yang dimilikinya. Setiap orang mempunyai karunia yang berbeda yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, karunia setiap organ-organ harus bekerja sesuai dengan karunia-nya masing-masing. Karunia yang dimiliki seseorang tidak dapat dipertukarkan, namun dapat dikembangkan. Nah, di dalam dimensi organisasi ini juga dikenal dimensi budaya organisasi. Budaya berbeda dengan adat. Budaya belum tentu merupakan adat, tetapi adat sudah tentu budaya. Nah, ada perangkat budaya gereja untuk membangun pola sikap, yaitu nilai yang artinya sesuai dengan kehendak Allah atau nilai yang Yesus lakukan. Kemudian norma perilaku yang sesuai dengan buah-buah roh, dan ada iklim yang terjadi di dalam budaya gereja, yaitu adanya persepsi dari umat dan adanya persepsi dari presbiter. Keduanya ini harus sejalan supaya terjadi keseimbangan. Ada budaya yang negatif di dalam
organisasi, seperti ketidakseimbangan antara otoritas posisi dengan otoritas fungsi. Jika ini terus dibiarkan, maka akan terjadi pembekuan dan sulit untuk dirubah. Oleh karena itu, untuk mematahkan budaya lama ini, kita perlu mengetahui pemahaman atas definisi reformasi, yaitu unfreezing atau mencairkan keadaan, kemudian exchange, melakukan perubahan, kemudian refreezing, melakukan pembekuan kembali setelah terjadinya perubahan. Di dalam organisasi gereja, semua orang dapat berkontribusi berdasarkan karunia yang dimiliki. Seorang pemimpin tidak boleh memiliki sifat yang superior atau mau menguasai segalanya, tetapi harus membagi tugas pada setiap anggotanya berdasarkan karunia yang dimiliki. Dalam pengelolaan organisasi gereja, Roh Kuduslah yang menjadi inti dari semuanya. Kemudian kita melihat dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi gereja. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi setiap anggotanya untuk mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai bersama. Bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi setiap anggotanya? Dengan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga pemimpin tersebut bisa mengatur setiap kegiatan yang ada dalam organisasi yang dipimpin dan juga dapat mempengaruhi setiap anggota-anggotanya ke jalan yang lebih baik. Pemimpin tidak hanya bisa menguasai satu bidang saja, tapi harus mengetahui beberapa bidang. Oleh karena itu, pada dimensi ekologi ini harus dikuasai setiap pemimpin-pemimpin dalam gereja. Dimensi ekologi dalam administrasi gereja baru merupakan hubungan timbal balik antara bidang-bidang yang ada dalam sebuah organisasi dalam lingkup gereja yang saling berhubungan dan saling bersinergi di antara bidang-bidang tersebut. Bidang-bidang yang dimaksud dalam dimensi ekologi ini yaitu bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang ICTS. Setiap pemimpin harus memiliki bekal pengetahuan dari bidang-bidang tersebut sehingga kita dapat mengerti setiap penata layanan gereja yang ada. Dan bidang-bidang tersebut harus memiliki keseimbangan satu dengan yang lain, tidak boleh ada yang menonjol. Ada 3 paradigma yang ada dalam ekologi gereja, yaitu paradigma tertutup, artinya tertutup terhadap perubahan, tertutup terhadap bidang-bidang yang telah jelaskan tadi. Dan kemudian paradigma yang kedua yaitu paradigma terbuka, artinya terbuka terhadap setiap ajaran, terhadap setiap perubahan dan bidang-bidang yang telah dijelaskan. Kemudian paradigma yang terakhir yaitu paradigma moderat atau keseimbangan antara paradigma tertutup dan paradigma terbuka. Dan di dalam ekologi gereja, level adaptasinya dapat dilihat dan diukur dengan penerimaan atau penggunaan dalam kehidupan bergereja. Nah, pada dimensi ekologi gereja ini dijelaskan 2 dimensi yang sering terjadi di dalam kehidupan bergereja. Bukan berarti bahwa bidang-bidang yang lain tidak penting, tetapi dimensi atau bidang-bidang yang lain juga sama pentingnya. Akan dijelaskan yaitu bidang politik dan bidang ICTS. Dalam politik dalam kehidupan bergereja itu tidak selamanya bersifat negatif, ya, karena dengan politik itu merupakan perumusan kebijakan dan partisipasi gereja
yaitu mempersiapkan dan mengutus jemaat untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan gereja, apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Peran gereja sebagai institusi dalam kehidupan politik yaitu turut serta dalam menyusun aturan-aturan dan mempersiapkan orang-orang percaya untuk masuk ke dalam kehidupan politik, menjadi pejabat-pejabat yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Mengapa politik dibahas dalam administrasi gereja baru? Karena politik merupakan jantung dari semua kegiatan dalam organisasi, khususnya dalam gereja. Melalui proses politik, maka lahirlah aturan-aturan yang diberlakukan di dalam gereja. Selanjutnya, bahwa setiap orang percaya harus paham tentang politik sehingga dapat membedakan ruang publik dan ruang privat. Kemudian bidang ICTS atau ilmu komunikasi, Information and Communication Technology. Seorang pemimpin dalam kehidupan gereja saat ini, khususnya kita yang berada pada ruang modernisasi dengan kemajuan teknologi, kita tidak dapat lagi menolak bahwa kemajuan teknologi tersebut sudah merupakan tuntutan zaman. Ya, sehingga berada dalam era digitalisasi seperti ini, seorang pemimpin harus dapat menguasai dan memanfaatkan setiap teknologi yang ada untuk melakukan setiap aktivitas dalam organisasinya, terkhusus di dalam kehidupan bergereja. Setiap pemimpin dalam gereja harus dapat menggunakan teknologi untuk kebutuhan penata layanan yang ada. Menjadi pemimpin zaman sekarang harus terbuka dan harus tetap selalu mempelajari setiap perkembangan yang ada, namun harus tetap cakap dan tetap berhati-hati dalam menggunakannya. Memposisikan diri dalam ekologi gereja. Peran gereja dalam institusi kehidupan politik adalah turut serta dalam menyusun aturan-aturan, sedangkan peran gereja sebagai individu yaitu menjadi garam dan terang dunia dalam hal berpolitik. Dampak iman Kristen di era perkembangan digitalisasi saat ini memperlihatkan bahwa semua sama di mata Tuhan. Kemudian kita masuk dalam dimensi yang terakhir dari administrasi gereja baru, yaitu dimensi evaluasi kinerja. Apakah evaluasi itu? Evaluasi itu secara harafiah merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah organisasi, khususnya juga dalam kehidupan bergereja, selalu ada evaluasi kinerja yang dilakukan untuk melihat, menilai, dan mengukur setiap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada administrasi gereja baru juga dikenal evaluasi kinerja, di mana pada evaluasi ini kita mengevaluasi setiap dimensi-dimensi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu dimensi teologi, doktrin dan Alkitab, dimensi kebijakan gereja, dimensi organisasi gereja, dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja, dimensi ekologi, dan termasuk juga dimensi evaluasi kinerja ini. Nah, apakah dimensi-dimensi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik ataukah tidak? Nah, prinsip-prinsip yang perlu diketahui dalam evaluasi kinerja dari 6 dimensi administrasi gereja baru, yaitu yang pertama, Alkitab. Pemimpin dan anggota-anggotanya harus menguasai Alkitab sehingga membawa jemaat ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Kemudian doktrin. Dari Alkitab kemudian muncul doktrin-doktrin yang berlaku
di gereja, namun harus tetap diperhatikan dan selalu dievaluasi. Kemudian teologi. Akan ada saatnya bahwa para pemimpin dalam gereja akan merasakan terjun ke dalam lembah berteologi, sehingga perlu untuk membekali diri dengan ilmu-ilmu teologi dan cara menghadapi kehidupan berteologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu filsafat. Oleh karena akan terjun ke dalam dunia berteologi, sehingga membekali diri dengan memaksimalkan dan memanfaatkan otak kita dan berpikir secara filsafat. Kemudian selanjutnya metode. Dengan metode kita dapat memahami bagaimana kita mengeksekusi dimensi-dimensi yang telah kita pelajari sebelumnya dalam kehidupan gereja, khususnya dalam administrasi gereja baru. Nah, yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu teori. Bukan hanya metode yang harus kita kuasai, tetapi juga teori. Teori juga mengambil peran penting dalam kita mengambil tindakan. Namun seorang pemimpin dalam gereja tidak hanya belajar dalam mendalami teori teologi saja, namun juga teori-teori yang lain untuk memperluas pengetahuannya dan memudahkan dalam mengatur penata layanan gereja. Dalam dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja baru ini, kita mengenal yang namanya akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban kinerja atau etos kerja. Mengevaluasi tugas panggilan gereja, apakah sudah berjalan sesuai dengan jalan yang benar yang dikehendaki oleh Allah, apakah dimensi-dimensi yang telah dilakukan ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan jemaat. Mengevaluasi kehidupan dalam gereja seperti yang terjadi dalam Alkitab, seperti roh pelayanan yang menyala-nyala, kemudian histeris pada firman, kemudian terpeliharanya model kehidupan gereja mula-mula, dan roh yang berbuah dan tercapainya desain Allah. Evaluasi kinerja ini bukan hanya mengevaluasi kegiatan dalam gereja saja, namun juga mengevaluasi setiap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan bergereja.